Perkenalkan, namaku Ferdi. Aku adalah seorang siswa SMP dan masih duduk di kelas 2. Waktu masih siang. Aku dan teman-teman baru saja pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda kami setelah berganti baju adalah bermain pati lele. Lokasi kami bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman rumah paling luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja akan memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cak Ji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Aku dan keempat temanku, Alif, Aldo, Ega, dan Tio kompak menghentikan permainan. Cak Ji meninggal. Ayo kita ke penguburannya, tuturku dengan semangat. Ayo, saut teman-temanku antusias. Dan tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri untuk kulaksanakan ketika di makam nanti. Asar telah selesai. Kami pun sudah bersiap di depan masjid bersama para warga yang lain. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, aku pun mulai membuka kisah. Kamu percaya enggak kalau bantal mayat itu bisa datengin duit? Ya enggak lah, itu mitos tahun berapa, ujar Ega. Memang Ega sendiri adalah orang yang mengedepankan logika daripada hal-hal gaib. Aneh-aneh saja kamu, sambung Aldo. Oh, tapi masa beneran? Tanya Tio yang penasaran. Ega dan Aldo melirik sementara Alif hanya diam saja menyimak. Ya beneran, makanya ayo coba. Nanti aku ambil bantalan mayatnya. Nah, nanti malam kita tes kebenarannya. Wah, gendeng kamu. Jangan cari masalah lah, bantah Ega. Loh, iya, nanti kalau ada apa-apa gimana? Aldo ikut menyauti. Sudah, berani atau tidak? Kalau memang kamu ndak percaya, ya sudah, ikut nemenin aja. Balasku tak kalah semangat. Karena harga dirinya merasa direndahkan, akhirnya Ega dan Aldo pun menyanggupi untuk ikut menemani. Jadi begini, nanti gumpalan bulat tanah liat yang buat bantalan mayit itu aku ambil. Nah, malamnya jam 8 malam kita kumpul di pos. Aku mau nyoba ajaran dari guruku. Teman-temanku pun tidak ada yang menjawab, juga tidak ada yang membantah. Rupanya ada rasa penasaran sekaligus gengsi karena tidak ingin dicap penakut olehku. Setelah itu, jenazah pun sudah selesai disolatkan dan diberangkatkan. Kami pun mengikuti iring-iringan menuju makam. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku pun berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai dengan menguburkannya. Dan saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, aku pun lalu mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayitnya. Tanpa ada yang melihat keanehan, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasanya. Barulah sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dari jenazah Cak Ji. Sekarang kita pulang dulu. Nanti malam jangan lupa kumpul di pos jam 8 malam. Oke, tuturku. Semua pun menyanggupi, kemudian berpencar untuk menuju ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya aku ragu akan niatanku ini. Kok malah jadi takut sendiri gini ya, batinku dalam hati. Namun sungguh rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, kuletakkan bantal mayit tadi di bawah pohon nangka yang ada di samping rumahku agar tidak terlalu mencolok. Ketika sedang mandi, sekalianlah aku mencuci baju bekas masuk kuburan tadi. Lalu aku mencium aroma seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayah tidak ada yang menanam tumbuhan pandan di sekitaran pekarangan rumah. Aku terdiam sejenak, mencium aroma pandan tersebut. Dan mendadak pintu kamar mandi digedor dari luar. Tok tok tok, tok tok tok.
Kalau mandi jangan lama-lama, sudah mau surup itu loh. Ayo, sholat maghrib, suara ibu dari luar. Bu, jangan bikin orang kaget gitu dong, balasku dengan nada agak tinggi. Namun, tak ada balasan suara dari arah luar. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya segeralah aku selesaikan mencuci baju dan juga mandiku. Azan maghrib berkumandang. Saat itu, aku lebih memilih untuk beribadah sholat maghrib di rumah daripada di masjid, meskipun jarak antara rumah ke masjid cukup dekat. Karena setelah selesai sholat, aku akan mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa ke pos nanti malam. Barang seperti dedupaan, minyak serimpi, dan juga batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur. Ya, aku memang memiliki barang-barang seperti itu karena aku mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang. Setelah dirasa cukup, aku pun lalu menuju ke dapur untuk makan malam. Disinilah aku kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini aromanya lebih menyengat. Namun kuyakinkan diri dengan prasangka mungkin saja tetanggaku sedang memasak pandan sehingga aromanya sampai ke rumah. Sehabis makan, kulanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, aku pun menyeduh kopi. Ketika sudah mendekati jam 8 malam, aku pun berpamitan kepada ibu dan akan pulang lebih larut karena akan ikut bergadang di pos ronda. Ibu pun kala itu berpesan jangan pulang terlalu larut karena ibu takut bila harus di rumah sendirian setelah ada tetangga yang meninggal. Mengingat bapakku juga pasti ikut tahlil dan juga bergadang di rumah almarhum Cak Ji. Agar ibu tidak rewel, aku iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, aku pun lalu berjalan menuju ke pohon nangka tadi untuk mengecek bantalan lemak mayit tadi. Ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Ku coba ciumi gumpalan bulat dari tanah liat itu, tapi tidak berbau. Sebenarnya, ada perasaan sedikit merinding pada waktu itu, namun karena ada misi yang harus aku lakukan, maka hal-hal tersebut aku anggap sebagai bebauan biasa saja. Saatnya menuju pos ronda. Malam itu nampak berbeda, hawanya dingin mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah walaupun tahlilan Cak Ji sudah selesai. Memang, dusunku ini jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lain, ada pula yang jauh dipisahkan oleh kebun. Pos ronda sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun dan di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cak Ji. Almarhum Cak Ji memang selain menjadi tukang becak, beliau juga bekerja serabutan dan salah satu pekerjaannya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum Cak Ji memiliki kepribadian yang baik di mataku dan juga di mata masyarakat luas. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usil aku dan kawan-kawanku. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana, Ega, Aldo, Alif, dan Tio sudah duduk bersila di pos. Wah, tak kira nggak jadi. Iya, ketuanya malah terlambat ini. Gimana? Ucap Tio dan Alif bersautan. Loh, kan disiapkan dulu sematang mungkin biar acaranya berjalan lancar, balasku. Ega dan Aldo yang sedari awal memang tidak setuju dengan hal yang aku lakukan hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya, untuk mengusir hawa dingin dan juga rasa tegang, teman-temanku membawa beberapa camilan dan juga kartu remi. Sekedar untuk menghabiskan waktu agar nanti proses ritualnya dimulai agak malam. Fer, kamu yakin tak dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ega memecah keheningan. Ya yakinlah. Aku, Alif, Tio yakin. Ya kalau kamu takut, ya ndak usah ikut, ndak apa-apa. Nanti kalau dapat, besok tak kasih, tegasku. Sebenarnya, Tio dan Alif dari awal tidak secara gamblang berkata setuju, hanya agar memancing keberanian si Ega dan Aldo. Mereka berdua aku sebutkan namanya. Ega dan Aldo pun saling lirik, ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Sudah, tidak apa-apa, tegasku lagi. Kubukalah kresek yang aku bawa dari rumah, ku keluarkan segala isinya.
Kunyalakan dupa, semerbak wanginya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lalu kubakar batok kelapa yang sudah kusirami dengan minyak serimpi dan kubacakan mantra-mantra. Hening. Angin seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus, dan jangkrik pun seolah tak berani bersuara. Ketika api dari batok itu tiba-tiba membesar, saat itulah aku lemparkan bantal mayit itu ke tengahnya. Dan percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, hentikan Fer, ucap Aldo sedikit panik. Tanggung, mau selesai, balasku singkat. Kami berempat pun menyaksikan di mana kobaran api tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Sudah selesai, kita tinggal tunggu saja, ucapku lirih sambil melirik ke arah jam tangan yang kala itu menunjukkan pukul 11:30 malam. Untuk mencairkan suasana, kami pun lalu bermain kartu remi sambil memakan kacang dan juga gorengan yang sudah dibawa oleh Tio dan Aldo. Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan angin itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan yang membuat merinding. Dan entah dari mana, tiba-tiba ada suara burung daras yang memekakkan telinga. Wah, sudah mau datang ini, batinku. Aldo, Ega, Tio, dan Alif pun hanya terdiam sambil sesekali ku dengar mereka berdoa. Agar menenangkan hati mereka, aku pun menyuruh mereka bergandengan tangan sembari terus melafazkan doa-doa. Dan puncaknya adalah ketika dari arah atap pos yang masih terbuat dari seng, seperti ada barang besar yang jatuh menimpa tepat di atasnya. Brak! Alif menjerit kaget, mungkin nyalinya juga sudah mulai luntur. Aku pun dengan cekatan lari dan menengok ke arah atas pos. Gak ada apa-apa. Ega, Aldo, Alif, dan Tio pun juga ikut lompat keluar pos lalu melihat ke arah atas. Kami masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut dan juga heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya. Kuperiksa samping kanan dan kiri pos, tak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya aku pun mengajak kembali mereka untuk bermain remi lagi. Sebenarnya kala itu mereka sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun aku larang. Aku beralasan bahwa sebentar lagi kita akan mendapatkan uang. Itu tadi adalah proses ritual yang aku jalani. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya, namun karena sudah terlanjur, mereka pun sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang sudah aku janjikan. Dan tanpa mereka sadari, jika ritual yang aku lakukan tadi bukanlah untuk mendatangkan uang, tapi untuk mendatangkan arwah. Kami pun melanjutkan bermain remi dan terlihat suasana pun sudah mulai cair kembali. Dan ketika salah satu dari kami kalah, maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukumannya, dan itu cukup membuat kami semua tertawa lepas. Sampai ketika sedang asik-asiknya bermain, salah satu kartu Tio jatuh dan melewati sela-sela lantai pos ronda. Karena kala itu dia bilang jika yang jatuh adalah kartu as, maka ia pun segera turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya tersebut. Dan saat ia menyalakan senter hendak mencari kartu, kala itu ia melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia. Berusaha meyakinkan penglihatannya, ia pun lalu menyorot kain itu dari kiri ke kanan. Dan saat menyorot ke sebelah kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cak Ji, ucap Tio gemetaran. Wajah yang ia lihat adalah almarhum Cak Ji, tersenyum menyeringai sambil dari sudut matanya mengeluarkan air mata. Balik no bantalku, jancok, pocong, teriak Tio histeris. Kami semua yang ada di atas pos ronda pun langsung turun dan memperhatikan ke bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji. Balik no bantalku,
balekno bantalku." Kami semua berteriak histeris hingga lari tunggang langgang meninggalkan pos. Ya, kami semua lari pulang, menyebar ke rumah masing-masing, dan sesampainya di rumah, aku pun langsung membasuh kaki dan tangan kemudian masuk menuju ke dalam kamar ibuku. Ibuku yang tahu jika biasanya aku tidur sendiri menanyakan kenapa aku tiba-tiba tidur di dalam kamarnya. Aku menjawab dengan gelengan kepala. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaanku. "Besok aku ke rumah guru saja. Aku kapok, tidak mau ulangi lagi," gerutuku di dalam hati. Sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk, itulah akhirnya aku pun bisa benar-benar tertidur. Keesokan paginya, aku bangun dalam keadaan tubuhku sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam, pikirku. Dan karena saat itu sudah mulai masuk liburan semester, jadi aku pun berniat untuk pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pun pergi ke rumah Ega. Namun ketika aku sampai di sana, rumahnya masih ditutup. Aku beloklah ke rumah Aldo. Ternyata kata bapaknya, Aldo sedang mengantar ibunya ke pasar. Lalu aku pun bertemu dengan Alif. Ia berkata bahwa setelah melihat sosok pocong yang mirip dengan almarhum Cak Ji itu, ia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, ia pun pindah tidur di kamar kakaknya. Halah, penakut, gitu aja pindah tempat tidur, pancingku. Ya, aku sendiri memang suka mengompor-ngompori teman-temanku ini. Ya, biar aku kelihatan sedikit lebih jago dan lebih laki-laki dari mereka. Padahal aslinya sama saja. "Ya sudah, ayo kita ke rumah Tio," ajak Alif. Aku pun lalu mengiyakan, dan sesampainya di sana, ibunya pun bercerita bahwa Tio sedang sakit mengalami demam tinggi. Dalam waktu tertentu, ia mengigau dan memanggil-manggil nama Cak Ji, lalu berteriak-teriak histeris dan berkata ada pocong. Ibunya Tio bertanya, sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu? Aku dan Alif saling pandang, namun agar tak terkena omelan ibunya Tio, aku pun kala itu menjawab bahwa memang semalam kami di pos ronda hanya berkumpul-kumpul biasa saja. Hanya ketika waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bagian pos, ia pun kala itu melihat sosok pocong yang wajahnya katanya mirip almarhum Cak Ji. Alif pun di situ mengiyakan ceritaku. Ibunya pun menghela nafas panjang, kemudian berkata, "Besok-besok hati-hati. Masa iya tali pocongnya lupa dilepaskan?" Waduh Bu, kalau itu ya saya nggak tahu. Ya sudah Bu, kalau gitu saya sama Alif pamit dulu ya, biar Tio istirahat aja. Semoga selekas sembuh ya Bu. Iya, makasih ya nak, jaga-jaga diri, ucap Ibu Tio. Setelah itu, aku pun lalu pamit kepada Alif karena aku akan menuju ke rumah guru bela diriku. Kami pun lalu berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, aku pun tiba di rumah guruku dan aku pun di situ langsung menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka guruku tampak merah padam. Namun beliau tidak sampai emosi. Beliau kala itu hanya menghela nafas panjang, lalu menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam-dalam. "Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Ya sudah, sementara biarkan dulu dan kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu kita selesaikan semuanya." Kala itu aku hanya menunduk dan tanpa aku sadari air mataku menetes. Aku sadar jika aku telah salah. "Sekarang kamu pulang. Beritahu keluarga dan teman-temanmu jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam, pesan guruku. Aku pun lalu mengangguk tanda faham apa yang sudah beliau pesankan, dan setelah salim aku pun langsung pamit. Tak lupa, aku pun mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan juga heran, namun aku mencoba meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu aku pun lalu pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayahku sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku akan mendapat amukan besar dari bapak dan juga ibuku. Bahkan satu tamparan keras ayah
mendarat di pipiku. Plak! Dasar arek kurang ajar. Kalau sudah begini terus bagaimana? Hah? Dusun malah jadi tambah menakutkan. Ya, aku pantas. Aku pantas menerima dan pantas mendapatkan tamparan atas kebodohanku. Dan aku di situ hanya berkata bahwa guruku akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlil almarhum Cak Ji. Selesaikan. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Dan ketika nanti semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu. Aku pun hanya mengangguk. Memang aku sudah kelewat batas, dan dari kejadian ini benar-benar mengubah hidupku. Siang pun berganti sore dan sore berganti malam hingga tibalah saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum karena sudah berbuat tidak benar. Di sana pun juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Ya, mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya kami lakukan pada malam itu. Sepanjang proses tahlil, aku hanya banyak menunduk karena memang terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah acara tahlil selesai, aku pun langsung pamit pulang lebih dulu. Tak lupa pula mengajak bahkan setengah memaksa bapakku untuk pulang. Setelah sampai rumah, aku pun lalu menceritakan pesan guruku kepada bapakku bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Pada awalnya bapakku tidak percaya, namun cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. Dua korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek-tek dan seorang warga yang sedang jaga ronda. Di dusunku, memang ada satu penjual sate dan tahu tek-tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu, kadang jam 8, jam 9, bahkan pernah jam 11 malam. Kala itu, sudah jam 11 malam, ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng sehingga menimbulkan bunyi tek 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 tek. Saat melewati pos ronda, ia pun melihat satu orang, kemudian orang tersebut memesan 2 porsi tahu tek tek. Beliau pun membuatkannya dan orang tersebut berpesan bahwa tahu tek-teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan perlahan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek-tek itu pun memeriksa kompornya. Dan saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi pun berucap, "Pak, sampun." Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong yang sedang membelakangi dirinya. Didekati sosok itu, ada 2 piring yang sudah bersih dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam kemudian mendorong gerobaknya perlahan sambil berucap, "Uangnya sampean bawa saja," sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, barulah ia berlari sambil terus mendorong gerobak. Itu dari sisi pedagang tahu tek-tek. Sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda. Ya, Mas Kis ini sebetulnya mendapat giliran jaga ronda bersama dengan ayahnya Tio. Namun karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku, maka beliau pun memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya Mas Kis ini tidak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga ia pun dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Mas Ki sendiri dari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya, mencekam. Padahal kala itu masih jam setengah 10 malam, di mana menurutnya belumlah terlalu larut untuk keadaan seperti itu. Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos, tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Memang di kebun depan pos juga terdapat banyak tanaman pandan, namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat itu. Mas Kis pun mulai merinding, ditambah lagi ayahnya Tio yang tak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Brak! Mas Kis bangkit. Ia pun mencoba melihat dan mencari barang sebesar apa yang sudah jatuh itu. Dan sampai ketika ia melihat ke arah bawah pos, Mas Kis melihat sama persis dengan apa yang Tio lihat pada waktu malam kemarin, yaitu sosok pocong dengan wajah yang menyerupai Cak Ji dengan seringai senyumnya dan air mata yang tumpah dari sudut matanya. "Kis, bantal kunti Kis," ucap sosok tersebut.
Maskis pun seketika pingsan dan saat sadar hari sudah pagi ia pun berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Maskis bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, maka gemparlah dusunku. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Caji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut kini mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Dan orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu adalah Bu Sum. Waktu itu jam 12 malam, ia pun terbangun karena haus. Ia di rumah sendiri karena suaminya yang bekerja shift malam di pabrik memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju ke dapur, kala itu ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berjeda. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa? Tanya Bu Sum. Tak ada jawaban, namun ketukan itu terus menggema. Mungkin tangga, pikir Bu Sum. Dan saat membuka pintu itulah wajahnya berhadapan langsung dengan wajah pocong yang menyerupai wajah Caci. Sum, bantal kunti Sum. Seketika pingsanlah Bu Sum. Ketika suaminya pulang, ia pun heran kenapa pintu rumahnya terbuka, dan begitu didekati betapa terkejutnya kala melihat sang istri yang tidur di depan pintu tersebut. Saat berusaha untuk disadarkan, Bu Sum terbangun lalu ia menjerit dengan keras dan memeluk suaminya erat-erat. Setelah diberikan air minum dan sedikit agak tenang, barulah Bu Sum di sini bercerita bahwa ia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip dengan almarhum Caji. Sontak setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusunku menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah almarhum Caji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya warga yang pernah melihat sosok pocong itu pun menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut, karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengucapkan hal yang sama, bantal kunti. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada orang yang usil ketika prosesi penguburan jenazah almarhum Caji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa saja yang pertama kali dan melihat sosok ini, dan sudah bisa diduga bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari keempat temanku lah, akhirnya Pak Kepala Dusun pun datang ke rumah. Beliau pun menanyaiku perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini. Aku pun mengiyakan semua pertanyaan beliau. Mohon maaf, saya hilaf. Kepala Dusun tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam. Kata Bapak, setelah itu aku harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah aku lakukan. Lah terus bagaimana solusinya? Orang-orang ini semua sudah pada takut karena ulahmu, tanya Pak Kadus dengan nada yang tinggi. Nanti saya menunggu 7 harinya Pak. Nanti saya sama guru saya yang akan menyelesaikannya. Ya sudah, saya pegang ucapanmu. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi, tegas Pak Kadus. Setelah memarahi begitu, beliau pun langsung pamit undur diri kepada bapak dan ibu. Ibu kala itu sempat menangis karena mengira jika aku akan dipenjara, namun aku meyakinkan ibu dan bapak bahwa aku dan guruku bisa menyelesaikan ini semua. Hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Caji kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan juga anaknya sambil menangis. Sosok itu meminta bantalnya kembali. Aku ingat, hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Caji. Aku pun tidak berani ikut tahlilan semenjak Pak Kadus memarahiku. Namun, aku tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum meskipun dari rumah. Bapak sudah pulang dan seperti biasa setelah tahlil, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku yang sedang berada di kamar dan entah mengapa aku belum juga mengantuk. Padahal tadi sore aku masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain. Harusnya dengan keadaan lelah aku harusnya mudah untuk tidur, tapi tidak dengan malam itu. Badan sudah kurebahkan, namun mata juga masih enggan untuk terpejam. Sampai ketika aku melirik ke arah jam dinding, ternyata sudah pukul 12:30 dini hari.
Sebenarnya aku haus, tapi ada rasa enggan untuk keluar rumah. Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat hening, hanya menyisakan suara detik dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul aroma bau pandan yang sangat menyengat. Ya, aku hafal betul bau ini. Bau dari kemunculan sosok pocong. Kututupi diriku dengan selimut sambil terus berucap istighfar. Namun tiba-tiba aku mendengar jendela kamar seperti terdobrak. Brak. Aku kaget bukan main, dan saking kaget dan takutnya aku pun mengeluarkan air mata. Kuberanikan diri untuk melihat apakah benar jendelaku terbuka, dan memang benar saja. Kala itu jendela sudah terbuka dengan lebar. Dan bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidupku. Ya, sosok pocong itu ada di sana, berdiri tegak, kainnya kotor kumal, baunya menyeruak aroma pandan, kadang diselingi aroma busuk. Wajahnya hitam, sorot matanya merah, seakan-akan ada rasa marah yang begitu besar terhadapku. "Balik no bantalku, balik no bantalku," ujar sosok itu, namun kali ini dengan nada yang sedikit kasar. "Nggih, nggih Caci, besok saya kembalikan," ucapku dengan mata terpejam. Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, jendela pun seolah seperti ditutup dalam keadaan dibanting. Brak! Aku menangis sejadi-jadinya, yang kemudian bapakku datang lalu masuk ke kamar. Setelah menenangkanku, bapak pun bercerita bahwa sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian bapakku pergi untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan di sela-sela sholat itulah bapak mencium aroma pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu adalah suatu pertanda, bapak lalu pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapak pun sampai menggedor-gedor pintu kamarku agar aku mau membukanya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa, yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku pun bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa bapak lah, sosok itu kemudian menghilang. "Ya sudah, bapak tidur di sini, kamu lanjut tidur lagi," kata bapak mencoba menenangkan. Akhirnya aku pun bisa tidur dengan tenang pada malam itu. Esok paginya, setelah sarapan, aku pun izin kepada orang tuaku untuk pergi menemui guruku, karena nanti malam adalah hari ke-7 kematian almarhum Caji. Sesampainya di tempat guruku, beliau pun rupanya sudah mempersiapkan segala keperluan hal untuk ritual nanti malam. "Kamu waktu itu melakukannya di mana?" "Di pos ronda, Mbah." "Ya wes, nanti setelah tahlil, ayo kita ke sana, dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang, yaitu aku dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang kamu pulang dulu," ujar guruku. Aku pun pamit, tak lupa pula aku salim kepada beliau. Sesampainya di rumah, bapak menyuruhku agar banyak-banyak berzikir dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam. Bapak dan ibu akan membantu berdoa dari rumah. Aku pun menangis. Ya, gara-gara ulaku, mereka jadi ikut-ikutan sengsara. "Ya Pak, terima kasih banyak. Ferdi akan menyelesaikannya nanti malam." Waktu pun berlalu, acara tahlil sudah selesai, dan setelah berpamitan aku pun berangkat menuju ke pos ronda. Di sana guruku pun sudah menunggu. Guruku pun mengeluarkan barang-barang yang diperlukan. Kemudian guruku menanyakan media apa saja yang aku pakai waktu itu. Kemudian aku pun mengatakan semuanya ke beliau. Aku pun lalu disuruh untuk mencari batok kelapa yang aku gunakan kala itu untuk membakar bantal mayitnya. Dan untungnya batok itu masih berada di sebelah pos. Setelah ketemu, guruku pun memulai ritualnya. Ia berdoa, mulutnya berkomat kamit, keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu hawa cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, namun dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Hingga tiba-tiba terciumlah bau pandan yang sangat menyengat. Aku memegang guruku. Aku yang semalam habis melihat sosok tersebut hanya bisa gemetar ketakutan. "Berdoa sebisamu. Kalau kamu takut, pejamkan saja matamu," pesan guruku. Aku pun lalu berdoa sambil memejamkan mata. Sesekali aku juga melihat keluar. Barangkali aku bisa melihat fenomena ataupun sesuatu.
Di sela-sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus kencang, bau pandan semakin menyengat. Aku pun tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Sampai terdengarlah seperti suara ledakan dari depan pos. Guru pun berhenti berdoa dan kuberanikan diri untuk melihat. Di tempat guruku melakukan ritual dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, aku melihat seperti bayangan putih melesat naik kemudian menghilang. Guruku yang dari wajahnya nampak lelah dengan nafas seperti orang yang habis lari jauh berkata jika ritual telah selesai. Setelah minum ia pun berkata, "Alhamdulillah, atas izin Allah semuanya sudah selesai. Besok ayo kita ke makam Cak Ji." Aku pun lalu mengucap syukur. Setelah kami membersihkan area pos, kami pun lalu pulang. Aku pun diantar guruku sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau pun langsung berpamitan karena hari sudah mulai dini hari. Ketika tidur, aku pun bermimpi melihat sosok almarhum Caji. Namun kali ini beliau berwujud manusia biasa, bukan lagi seperti sosok pocong. Kala itu, beliau hanya diam memandangiku dari kejauhan. Aku menangis, meminta maaf atas kelakuanku. Beliau pun hanya diam, kemudian perlahan-lahan menghilang. Dan ketika bangun, tiba-tiba bantal mayit itu ada di bawah bantalku. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menuju ke rumah guruku dan bersamanya kami berdua pun lalu pergi ke makam Caji. Di sana kami berdoa lalu meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Dan saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Di luar nalar, guruku mendorong buntalan tanah itu menembus makam tepat di nisan yang menjadi petanda kepala dari jenazahnya tanpa menggali makam tersebut. Aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun guruku berkata bahwa semua itu adalah atas izin dari Allah. Setelah itu, guruku pun menyuruhku untuk pulang dan sesampainya di rumah, aku berkata kepada bapak dan juga ibu bahwa semua ini sudah selesai. Kami mengucap syukur, Alhamdulillah. Di sore harinya, setelah sholat asar, aku pun bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cak Ji. Di sana, aku meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap jasad almarhum, di mana dari perbuatanku itu teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji sudah bergentayangan di dusun. Pihak keluarga pada awalnya tampak kecewa karena semasa hidupnya Cak Ji itu sangat baik kepadaku ataupun keluargaku. Namun karena aku berkata jika semua ini sudah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum Cak Ji terjalin semakin erat. Aku pun sering mengirimi mereka makanan ataupun sekedar membelikan jajan untuk anak almarhum yang paling kecil. Itu semua aku lakukan semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu. Sedangkan hubunganku dengan teman-temanku justru kebalikannya. Kami seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi menyapa atau membalas sapaanku ketika kami berpapasan ataupun sedang dalam acara yang sama. Bahkan setelah aku pergi bekerja merantau keluar pulau, dalam lamunanku kadang aku juga merindukan teman-temanku. Tapi aku juga sadar diri, mereka begini tentu saja karena ulahku pada waktu itu hingga akhirnya aku kembali ke dusun. Hanya Alif yang sesekali mampir untuk membeli daganganku. Dan alhamdulillah, berkat kedatangan Alif, aku pun bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku. Memang, terkadang rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbul berbagai macam hal yang tidak terduga, yang beberapa diantaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Kisah dari Mas Nizar Ramadan ya. Berawal dari rasa penasaran ya. Sebenarnya ini jadi memang begitu ya, ketika ada anak muda yang berguru ya. Kan banyak di daerah-daerah perguruan-perguruan silat, perguruan kebatinan. Ini pasti anak-anak muda atau anak-anak yang baru ikut ya, itu biasanya penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang sudah dipelajarinya.
Dan ya mungkin ya sudah menjadi tanggung jawab dari seorang guru dalam suatu perguruan ya. Makanya di sini juga alhamdulillah guru dari Verdi pun sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan teror itu. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya, horornya dapat, hikmah yang bisa kita ambil dapat. Emang gemes juga sih sama Verdi yang usil banget lagi. Bantal mait ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bantal mait itu adalah gumpalan tanah liat yang dibentuk bulat dan untuk mengganjal ya, sebenarnya untuk mengganjal posisi dari mayat yang sudah dibungkus kain kafan di dalam kubur. Jadi itu yang diambil salah satu dari gumpalan tanah itu. Dan memang ketika ada orang yang iseng ambil tuh sulit untuk ketahuan. Ya itu aja sih. Mungkin ada komentar lain dari teman-teman atau ada pendapat lain ya, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, bisa di-share juga ya linknya ke teman-teman yang lain agar ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah ya, silakan bisa dikirimkan kisahnya yang berdasarkan pengalaman pribadi, diangkat dari kisah nyata, bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu. Dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tak kalah serunya, yang pasti tak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.